Ya, semua diberkati oleh Tuhan, amin. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, ada wajah-wajah baru. Ya, baru nongol maksudnya ya. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini, walaupun negara kita lagi bergelora ya karena pandemi virus corona yang terus meningkat dan merajalela dari kota ke kota, dari desa ke desa Bapak Ibu. Tetapi hari ini kita bersyukur karena hari ini kita sehat, amin. Kita diberkati Tuhan dan kita dilawat oleh Tuhan. Dan kita berdoa supaya penyakit itu tidak masuk ke dalam tempat kita, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, dan saya rindu firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi iman percaya kita. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketiga dan yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketiga dan yang keempat. Kalau 2 minggu yang lalu ya saya sampaikan di pasal 4, tapi di ayat yang berbeda, di ayat yang ke-16 sampai ke-18. Nah, hari ini kita mundur sedikit, kita buka 2 Korintus 4 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Yang tidak bawa Alkitab boleh didengarkan baik-baik supaya kita boleh mengerti bersama dan boleh memahaminya bersama, dan terlebih kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita, amin. Udah dapat semua Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama ya. 2 Korintus 4 ayat yang ketiga sampai yang keempat. 1, 2, 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Amin. Ya, saya ambil satu kesimpulan tema ya dari ayat yang keempat paling ujung ya. Ilah zaman ini ya, bukan ilah apa ilah ya. Ya, ilah ini ada komanya jadi beda ya. Ilah zaman ini Bapak Ibu, atau bisa diartikan juga sebagai Allah lain ya. Ada kepercayaan lain. Ya, yang ngantuk, yang kira-kira berat boleh ngobrol dulu biar keluar ya, biar tak ngantuk Bapak Ibu. Ya, ini adalah jam-jam rawan. Ya, mari kita perhatikan ayat yang ketiga dulu Bapak Ibu. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, ini adalah perkataan Paulus Bapak Ibu. Perkataan Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Ya, dia mengatakan bahwa jika firman Tuhan atau Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu tidak mau binasa, amin. Amin. Ya, hanya 2 orang yang amin Bapak Ibu. Ya. Saya percaya bahwa kita semua jemaat Tuhan di tempat ini tidak mau binasa. Artinya bahwa tidak mau binasa itu artinya kita tidak mau mendapatkan namanya hukuman kekal Bapak Ibu. Cukuplah kita di dunia ini menderita, cukuplah di dunia ini kita merasakan penderitaan yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita ambil satu kesempatan ini untuk kita tidak mendapatkan hidup yang binasa. Artinya kita mendapatkan hidup yang kekal Bapak Ibu. Ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan hamba Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan pendeta, kita tidak bisa menyalahkan majelis kalau seandainya ya jemaat yang ibadah ya ini aja. Ya karena memang mungkin hati mereka sudah tertutup Bapak Ibu. Hati mereka sudah tidak terbuka untuk kebenaran itu. Hati mereka sudah sudah
terselubung oleh pekerjaan-pekerjaan si jahat. Akhirnya apa? Mereka tidak mau membuka hati untuk percaya kepada Tuhan. Nah, di ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh, ya perhatikan baik-baik, dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu, apa sih yang menjadi ilah zaman ini, Allah zaman ini, atau hal-hal yang bisa membutakan iman kita sehingga kita tidak melihat cahaya Injil, atau kita tidak melihat kehidupan yang kekal di dalam berita Injil Bapak Ibu. Mari kita belajar. Jadi saya tulis di sini ada 3. Ya, ada 3. Sebenarnya ada banyak Bapak Ibu. Kalau kita mau jelaskan, kita mau rincikan, ya 2 jam nanti tidak akan selesai. Tapi saya ambil 3 yang seringkali berbenturan dengan kehidupan kita. Ya, yang pertama adalah ilah yang seringkali menghantui atau seringkali mengganggu iman kita dan hinggap di hidup kita adalah uang Bapak Ibu. Ya, kita menjadi hamba uang. Ibrani pasal 13 ayat 5. Ya, minta tolong mudah-mudi satu bacakan ya. Nejer. Ibrani 13 ayat 5. Apa sih yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang uang? Ibrani 13 ayat yang ke-5. Ada ayatnya Bapak Ibu. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Ibrani 13 ayat ke-5 bunyinya, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi menjadi hamba uang. Ya kalau gitu ya udah, hari ini kita nggak usah kerja ya, karena nggak boleh menjadi hamba uang. Tidak Bapak Ibu. Ya, karena uang itu adalah alat transaksi yang sering kita butuhkan. Jadi sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini, uang itu kita perlukan Bapak Ibu. Ya, pelayanan tanpa uang ya tidak bisa berjalan. Tapi apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini? Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya, artinya bahwa kita jadikan uang itu seringkali menjadi Tuhan atas hidup kita Bapak Ibu. Makanya apa? Makanya kita tidak pernah mengingat Tuhan. Kita tidak pernah ibadah dan kita tidak mau ibadah, bahkan ya sampai kapanpun kita tidak mau ibadah karena uang itu adalah segala-galanya. Ya, saya tidak ibadah ya, saya masih punya banyak uang. Saya ibadah pun ya, saya masih punya banyak uang. Ya, jadi seringkali Bapak Ibu, uang itu dijadikan sebagai Tuhan atas hidup kita. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita hari ini, saya katakan bertobat. Ya, saya perlu uang, bahkan saya sangat membutuhkan uang Bapak Ibu. Ya, tetapi saya belajar untuk tidak menjadikan uang itu segala-galanya dalam hidup saya. Kalau waktunya kita melayani Tuhan, waktunya kita ibadah, ya kita prioritaskan itu menjadi satu keperluan bagi hidup kita. Nah, itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Ya, orang yang tidak percaya karena pikirannya uang, ya itulah orang yang dibutakan oleh uang. Ya, jadi uang itu dijadikan segala-galanya. Jadi seakan-akan kadang seandainya anak duit Bapak Ibu, ya bisa jadi gila, bisa jadi stres Bapak Ibu. Nah, mari kita belajar untuk kita memahami uang, bahwa uang itu hanya sebagai alat transaksi Bapak Ibu, tidak lebih dari itu. Ya, sebagai alat transaksi untuk kita bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Makanya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayo hari Minggu waktunya ibadah, kita ibadah Bapak Ibu. Hari Minggu waktunya kita cari Tuhan, ya kita cari Tuhan. Uang dulu stop, kita stop dulu. Pulang ibadah kita bisa cari uang Bapak Ibu. Tetapi waktunya ibadah kita datang kepada Tuhan. Kita datang berbakti kepada Tuhan, karena itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.
Jadi jangan sampai kita menjadi hamba uang. Hati-hati Bapak Ibu kalau sudah uang itu segala-galanya di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah gaya hidup. Ya, mungkin lebih cocok ini untuk anak-anak muda yang ada hari ini. Gaya hidup. Ya, kita bisa lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 2. Ya, minta Rajak bacakan Rajak. Efesus 2 ayat 2. Belajar Efesus 2 ayat 2. Ya. Ya, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, gaya hidup ya, seringkali gaya hidup ini seringkali membutakan iman kita Bapak Ibu, apalagi anak-anak muda, karena gaya hidup sehingga dia tidak mau ibadah, sehingga dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan, bahkan mentaati firman Tuhan. Gaya hidup itu seperti apa Bapak Ibu? Ya, mengikuti jalan dunia ini artinya bahwa seringkali kita mengikuti gaya orang lain. Ya, diri nilai ayung diri anak-anak muda, diri nilai ayung diri pakai iPhone Bapak Ibu. Akhirnya diri pulang ke rumah, ngomong ke Bapak Ibu untuk bisa beli iPhone Bapak Ibu. iPhone itu harganya kurang lebih 8 juta. Ya, itu adalah salah satu gaya hidup anak-anak muda yang hari-hari ini yang mungkin tenggelam karena keadaan dunia ini. Ya, terus yang kedua apa lagi? Internet, sosial media, game dan lain sebagainya. Karena mengikuti tren anak-anak muda akhirnya hilang dari gereja. Hari ini mending saya tidak ibadah, hari ini aku mau sinyal, aku mau cari sinyal, aku mau settingan sama si A, gitu kan? Jadi lebih milih si A daripada Tuhan Bapak Ibu. Lebih memilih gaya hidup ya, karena saya tidak mau ketinggalan. Saya hari ini saya mau update status di Facebook, di WA, di IG dan lain sebagainya. Gaya hidup Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sehingga kita tidak datang kepada Tuhan. Kita sibuk dengan sosial media kita sibuk dengan hal-hal yang sedang menjadi gaya hidup orang dunia Bapak Ibu. Hati-hati anak-anak muda yang hari ini ada. Apalagi kita mengikuti dunia ini tidak akan ada akhir Bapak Ibu. Ya, hari ini orang beli ini, besok beli ini. Hari ini beli ini, besok beli ini. Kalau kita mengikuti semua bisa jadi gila Bapak Ibu. Tapi mari kita belajar untuk tidak mengikuti jalan dunia ini. Ayo kita belajar untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita belajar untuk tidak mengikuti gaya hidup. Nah, yang kedua itu adalah gaya hidup. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan karena gaya hidup Bapak Ibu. Karena banyak kejadian Bapak Ibu, banyak orang yang meninggalkan Tuhan demi popularitas. Banyak Bapak Ibu artis-artis banyak yang meninggalkan imannya karena apa? Demi popularitas Bapak Ibu. Demi supaya dia terkenal, supaya dia bisa main film dan lain sebagainya. Tetapi mari kita belajar sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita mengikuti jalan ini. Terus yang ketiga Bapak Ibu, ini yang ketiga sedikit mungkin menggelitik hati kita. Yang ketiga adalah pekerjaan atau kesibukan. Ya, kita mengutamakan kerja daripada ibadah Bapak Ibu. Ya, pekerjaan seringkali menjadi penghambat untuk kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya enggak? Nenek Arinya itu mendingan mau dulu ya kan dari baru ibadah. Minggu depan kan masih bisa ibadah, ya kan? Minggu depan, bulan depan kan masih bisa ibadah. Tapi hari ini baik Bapak Ibu, mending aku motong dulu daripada aku ibadah Bapak Ibu. Nah, seringkali pekerjaan ini yang menjadi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Ya, itulah yang disebut oleh firman Tuhan ini, ilah saman ini Bapak Ibu, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya yang cahaya Injil
tentang kemuliaan Kristus. Jadi hati-hati terhadap 3 hal tadi Bapak Ibu, karena bisa membutakan kita terhadap kebenaran, ya. Membutakan kita terhadap kebenaran. Orang-orang yang tidak percaya, mereka lah yang akan binasa. Di dalam Matius 13 ayat yang ke-19, boleh malah bacakan Matius 13 ayat yang ke-19, bacakan Matius 13 ayat yang ke-19. Ini adalah perumpamaan yang pernah Yesus sampaikan bahwa ketika benih yang jatuh di semak-semak belukar, ya. Matius 13 ayat yang ke-19. Matius 13 ayat yang ke-19 berbunyi demikian, kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan di tanah yang berbatu-batu. Ya, artinya bahwa beragama tetapi tidak percaya. Secara secara tertulis kita adalah agamanya ini Bapak Ibu, tapi kita tidak pernah percaya kepada Tuhan. Ya, orang-orang yang di luar sana yang agamanya ini tapi tidak percaya kepada Tuhan. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh ayat ini, ya. Ketika datang sejahat, rayon-rayon, Pak saya diri nelek kolok-kolok, ya kan? Udah mulai datang tawaran tuh, godaan-godaan setan datang kepada kita. Akhirnya ikut, duduk, nimbrung. Tak lama kemudian keluar dompetnya, keluar uangnya Bapak Ibu. Tidak terasa, ya, godaan setan itu lebih licik Bapak Ibu. Tetapi mari kita belajar untuk kita percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, godaannya sebesar apapun, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Kita tidak akan pernah melupakan Tuhan. Ya, ketika kita benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, Pak Junanto walaupun mungkin ada perumahnya pedagang baju dia berdiam ke dalam rumahnya Bapak Ibu. Ini adalah satu contoh. Ya, karena dia tidak mau. Karena godaan iblis ketika datang dan membinasakan, membunuh dan membinasakan Bapak Ibu. Ya bisa jadi kalau seandainya ya ikut lama-lama kemudian minggu depan mungkin dia tidak ibadah Bapak Ibu. Itulah pekerjaan iblis, pekerjaan setan. Nah, mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang percaya hari ini, yang kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Ya, saya ambil ada satu pepatah atau satu kalimat yang saya dapatkan kemarin ketika mengikuti pembekalan calon Gembala Jemaat Bapak Ibu, disampaikan oleh Bapak Pendeta Yahya Mulyono dari Jakarta. Dia mengatakan begini Bapak Ibu, ini adalah perkataan Tori dan Bro. Ya, dia mengatakan, jika iblis tidak bisa membuat Anda menjadi orang jahat, ia akan menggoda Anda menjadi orang sibuk Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati. Kesibukan seringkali iblis pakai untuk menjauhkan kita dari Tuhan Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Kalau seandainya iblis tidak bisa membuat kita menjadi orang jahat, iblis bisa membuat kita menjadi orang sibuk. Sibuk. Akhirnya hari Minggu apa Bapak Ibu? Sibuk Bapak Ibu. Ya, ada aja yang dikerjakan, ada aja yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya apa? Kita tidak datang kepada Tuhan. Kita lebih memilih kesibukan kita daripada kita datang kepada Tuhan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, kita fokuskan hidup kita untuk percaya kepada Tuhan dan menjadikan hidup kita lebih bermakna dengan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari 3 hal ini, bahwa ada 3 hal yang seringkali menjadi ilah kehidupan kita. Yang pertama adalah uang, yang kedua adalah gaya hidup, yang ketiga adalah pekerjaan Bapak Ibu. Jangan sampai kita jadikan 3 hal ini untuk kita meninggalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati setiap hari Minggu. Tidak lama, tidak sampai 2 jam, tidak sampai 10 jam. Ya paling lama 2 jam Bapak Ibu, untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita fokuskan hidup kita dan kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini, kita semua mengalami namanya pemulihan dari Tuhan. Amin. Dan kita percaya, saat kita percaya, maka disitulah Tuhan bekerja atas hidup kita. Ya.